Umat Tuhan hari ini hadir bersama-sama dengan kita, banyak anak-anak. Halo anak-anak. Anak-anak ini katanya kelas 4 SD sampai kelas 6 SD ya? Oh ada yang kelas 1? Oh. Kelas 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4? Oke. Sampai kelas 4, ada yang kelas 5. Ada yang kelas 6 juga. Jadi SD semua ya Bapak Ibu. Jadi karena mereka juga hadir bersama-sama dengan kita, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini berusaha sesederhana mungkin. Supaya anak-anak kita juga bisa memahami ya Bapak Ibu ya. Tema kita hari ini adalah hidup dalam pola pikir Allah. Hidup dalam pola pikir Allah. Kita membayangkan Allah itu jadi seperti manusia ya, punya pola pikir. Nah, apa umumnya yang manusia bayangkan ketika mereka memandang kehidupan ini? Saya menyampaikannya dengan gambar-gambar juga supaya bisa diterima anak-anak. Mungkin setiap kali saya angkat tangan gambarnya boleh diganti nanti ya. Oke, ya terima kasih. Pada umumnya kita manusia membayangkan, memiliki pola pikir dan selalu mengharap-harapkan bahwa hidup kita itu begitu tenang, tidak ada persoalan, tidak ada keributan, tidak ada berantem, ya, tidak ada permusuhan, tidak ada nilai jelek kalau buat anak-anak. Tidak ada tantangan. Pada umumnya kita menyukai itu. Itu seringkali yang kita harapkan. Nah, namun kan realitanya Bapak Ibu, apakah memang hidup kita itu selalu tenang, tidak ada persoalan, tidak ada masalah? Hidup kita malah buat orang-orang tertentu berkata bahwa hidup saya dipenuhi oleh masalah. Seperti laut yang bergelombang, bergejolak, seperti dunia yang berawan tebal di sekitar kita. Persoalannya apa? Persoalannya sakit penyakit, persoalan kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan, atau di dalam rumah tangga, atau dalam pergaulan kita, hubungan satu dengan yang lain. Kita menjumpai persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Ternyata hidup tidak selalu tenang. Kita menghadapi ketakutan, kita menghadapi kesedihan, kita menghadapi kekecewaan, kita menghadapi kemarahan dan sebagainya dalam berbagai macam bentuk di kehidupan kita yang membuat kita mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu tentu suatu yang tidak menyenangkan. Tidak kita harapkan, kita tidak mau. Ada banyak orang yang kemudian berkata bahwa tapi bukan kita ini ya. Jadi kalau jadi orang Kristen itu tidak boleh mengalami kesusahan. Jadi kalau jadi orang Kristen itu tidak boleh mengalami masa-masa sulit. Ya. Kalau jadi orang Kristen itu tidak boleh mengalami persoalan-persoalan dalam pekerjaan, dalam kehidupan, berumah tangga dan sebagainya Bapak Ibu. Ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Seolah-olah kita hanya mau menerima dari Tuhan apa-apa yang baik, apa-apa yang
indah, apa-apa yang menyenangkan hidup kita. Nah, semua itu dari Tuhan. Sisanya bukan dari Tuhan. Nah, jika itu terjadi atau itu menjadi pola pikir kita, Bapak Ibu, bukankah itu mirip seperti Petrus? Mirip seperti Petrus yang pada kisah tadi yang kita baca, silakan diganti ya slide-nya. Pada kisah yang kita baca tadi, ketika Tuhan Yesus sedang memberitakan waktunya sudah dekat, bahwa anak manusia akan diserahkan, mengalami kesusahan, mengalami kesengsaraan, dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, bukan karena dia buruk, bukan karena dia salah, bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi justru karena melakukan apa yang benar di mata Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Anak manusia itu akan mengalami masa-masa itu. Tapi gak berhenti sampai di situ, nanti akan bangkit pada hari ketiga, sampai kematian lalu bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Petrus menolak kan? Petrus menolak apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tidak, sekali-sekali itu tidak akan terjadi, jangan terjadi. Mengapa? Petrus menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, gurunya itu. Karena sampai hari itu Petrus membayangkan jika seseorang sedang melakukan apa yang dikehendaki Allah, jika seseorang sedang mengikuti apa yang dikehendaki Allah, mestinya orang tersebut tidak mengalami kesusahan. Mestinya orang itu tidak mengalami kekecewaan. Mestinya orang itu tidak mengalami ketakutan dan berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Nah, sekali lagi, jika kita sama pola pikirnya seperti itu, ya mungkin sekali-sekali seperti itu ya Bapak Ibu. Siapa sih yang tidak ingin hidupnya tanpa kesusahan, tanpa persoalan? Sekali-sekali begitu kita mengalaminya, aduh, kita mungkin ingin segera keluar begitu dari persoalan itu, ingin cepat selesai. Kalau perlu kita tidak usah berusaha apa-apa lalu persoalannya selesai begitu. Dan jika demikian mungkin kita menjadi seperti Petrus juga. Mengapa? Karena Petrus juga tidak menghendaki Tuhan Yesus mengalami penderitaan, ditolak karena kebenaran Tuhan, dan kemudian bahkan mengalami salib, kematian. Petrus tidak menghendaki itu. Jadi kita bisa bayangkan ya kenapa Petrus selalu menjauh ya waktu saat Tuhan Yesus itu disalibkan kan? Karena apa? Karena memang pola pikirnya sampai bahkan ketika Tuhan Yesus disalibkan pun para murid masih membayangkan bahwa jika mengikut Tuhan itu mestinya anak Tuhan tidak menghadapi persoalan berat. Tapi Tuhan Yesus malah berkata, enyahlah engkau, enyahlah iblis. Artinya adalah apa? Bukan Tuhan Yesus mau mengiblis-ibliskan Petrus ya Bapak Ibu ya. Artinya adalah pola pikir yang hanya mementingkan atau hanya mengutamakan kenyamanan, kenikmatan, dan sebagainya, itu adalah pola pikir manusia. Dan itu seringkali menghantar manusia untuk melakukan kejahatan. Kalau anak-anak sekolah tuh, kalau seandainya mau dapat nilai gampang ya, ngapain kalau mau dapat nilai gampang? Kalau ulangan, nyontek aja. Terus, apa? Harusnya belajar ya, capek tuh belajar kan. Tapi seringkali, mudah-mudahan anak-anak sekalian tidak ya. Tapi seringkali kan ada tuh entah teman kita lah atau orang di luar sana deh ya. Semoga bukan teman kita juga ya. Yang berpikir bahwa cari jalan gampangnya saja. Supaya apa? Supaya tidak terlalu susah hidup.
Jadi cari jalan gampang yang ternyata jalan itu justru jalan yang tidak berkenan kepada Allah. Karena jalannya yang gampang-gampang aja. Kalau lagunya anak kecil tuh, anak sekolah minggu maksud saya. Ada lagu gimana? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan diajarin gak lagu itu sekarang? Masih diajarin kah? Apa udah gak diajarin lagunya, lagu-lagu yang pop-pop gitu ya? Mungkin lagu itu dikenal oleh kita ya, yang sudah lanjut. Maunya yang lebar aja gampang, karena jalannya gampang, mudah ya. Tapi lagu itu bilang yang sempit yang Tuhan berkati. Karena apa? Karena meskipun sulit tapi kita jalanin juga, Tuhan berkati karena itu yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi meskipun capek belajar, mau belajar enggak? Mau ya. Meskipun mungkin ada cara-cara yang mungkin kelihatannya melelahkan kita, atau tidak serta-merta langsung memberikan kepada kita kepuasan sesaat, kita mesti bertahan dan sebagainya. Namun jika itu yang dikehendaki Tuhan, kita akan menerimanya. Karena apa? Karena kita percaya dengan sungguh ketika kita menerima apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sebenarnya pada saat itu saya atau kita sebagai orang Kristen sedang berkata bahwa saya sedang percaya pada Allah yang maha besar yang sedang mengerjakan pekerjaan luar biasa dalam kehidupan saya yang seringkali tidak saya pahami. Kalau lagu anak-anak tuh ada lagu, nah ini diajarin lagi enggak ya? Saya mungkin agak kuno nih. Siapa buat bunga? Diajarin enggak? Enggak. Ibu guru entar ajarin ya pulangnya. Apa? Diajarin? Oke, sambungin ya. Ibu pendeta nyanyi, anak-anak sambung. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Iya, ya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada banyak hal di sekitar kita yang bisa terjadi hanya karena Tuhan saja. Tuhanlah yang menyelenggarakan kehidupan kita. Lagu itu mungkin sangat ringan buat anak-anak, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Karena apa? Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya memahami lagu itu paling sedikit ya, dan firman Tuhan bagian ini, ketika kita mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, kita akan segera berpikir positif. Meskipun gak langsung lah ya, mungkin sedih dulu atau kecewa dulu gak apa-apa lah ya. Kan manusia, kita wajar kan. Tapi kemudian sebagai orang beriman kita tahu bahwa di dalam semua kesedihan, kekecewaan, pengalaman pahit, pengalaman buruk, dan sebagainya, kita sudah berusaha terus berjuang, tetapi ada titik di mana kita percaya yaitu pengendalinya yaitu Allah sendiri. Sehingga pada saat yang sama kita juga beriman seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya pada Petrus dan murid-muridnya hari itu. Mereka berpikir dengan cara manusia biasa, manusiawi begitu. Seperti iblis maunya senang terus, tetapi Tuhan sebenarnya memiliki rencana yang ajaib dan indah kan buat Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya yang sampai saat ini. Kita bersyukur karena pengorbanan, karena kesengsaraan, bahkan karena kematian Tuhan Yesus, justru itu menjadi keselamatan buat kita. Bukankah itu adalah rencana yang lebih besar dalam kehidupan kita dibanding kesengsaraan Tuhan Yesus pada waktu itu yang mau ditolak oleh Petrus. Nah Bapak Ibu,
Oleh karena itulah kita akan terus hidup belajar untuk supaya kita berkenan kepada Tuhan. Belajar untuk menerima banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Tapi kita akan tetap maju, berusaha melakukan sebaik-baiknya. Jadi mentalitas kita memang mentalitas yang tidak menyerah. Begitu saja pada keadaan rumit itu kita akan berusaha. Kalau sakit kita ke dokter, harusnya ke dokter ya. Nggak cuma berdoa saja gitu kan ya. Iman kita begitu kan ya. Kita berusaha berobat. Tapi bersamaan dengan itu juga kita percaya dan mempercayakan diri pada penyelenggaraan ilahi atas kehidupan kita. Mungkin suatu ketika kita tahu makna dari semua kesusahan, kesulitan kita, atau mungkin kita tidak tahu juga. Karena keterbatasan cara kita atau pola pikir manusia yang sempit ini kan. Tetapi ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya tidak memahami sekalipun pola pikir Allah karena Dia adalah Allah. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya dan juga anak-anak tetap berjalan dalam terang Tuhan. Sebenarnya itu sudah cukup buat kita orang beriman. Kita nggak perlu menjadi Allah kan? Tetapi ketika kita mendapat kekuatan, ketika kita mendapat kemauan untuk terus berjalan dalam terang Tuhan, maka itu sudah hal yang luar biasa buat kita. Karena kita tahu bahwa ujungnya, akhirnya semua usaha kerja keras kita itu, kita tahu akhirnya akan kemana. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kita tidak takut, bahkan kata firman Tuhan Yesus mengajari para muridnya, tidak takut kehilangan nyawa. Karena barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, nanti nyawanya diambil. Tapi kalau tidak takut, nyawanya akan diberikan kepadanya. Artinya Tuhan bersama-sama dengan kita, orang-orang yang terus-menerus berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oke, baiklah, tapi kan saya tidak sempurna ya. Itu bukan utamanya karena kan kita manusia ya. Tapi yang utamanya adalah ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya percaya bahwa semua kesusahan itu akan mendatangkan sesuatu yang baik, yang adalah rencana Allah yang lebih besar. Dan mungkin kita hanya menangkap secuil dari rencana Allah itu, karena rencana Allah itu luar biasa. Tapi cukuplah itu membuat kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya dan juga semua anak-anak ini untuk tetap tidak kecewa kalau lagi susah ya. Karena siapakah yang menjadi tempat harapan dan gantungan kita? Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan itu kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada rangkulan kasih Tuhan yang tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Baiklah kita mengalami kesusahan, kita menerimanya. Mungkin ada masa-masa kita begitu bersedih, mungkin ada masa-masa harus berteriak. Tapi kita juga percaya bahwa kita tidak pernah sendirian. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya sebagai orang beriman, ketika kita mengalami masa indah, kita bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa indah. Tapi juga ketika kita mengalami masa-masa sulit, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya mengalami dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Lihatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya terus-menerus menerima dulu ya bahwa ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang menyelenggarakan dunia ini dan kita ini ada di dalamnya. Kita menyerahkan segala
usaha, rencana, perjuangan kita, keluarga kita, anak-anak, saudara kita dan sebagainya, usaha kita itu juga ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan Allah. Kiranya pada saat itu kita sedang menerima pola pikir Allah untuk membiarkan Tuhan Allah bekerja juga dalam kehidupan kita. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Amin.